Tapi aku tuh kayak ngerasa dia tuh kecintaan banget sama dia gitu. Galau banget. Sampai kayak orang gila. Memang kalau dalam kategori ilmu pelet itu, jadi banyak, salah satunya adalah ilmu pelet teluh itil. Jadi ini buat pembelajaran aja ya. Dan saya janji Teh Vera setelah pengaruh teluh itil saya masukin, pasti saya keluarkan lagi. Pada saat seseorang tersebut kena pengaruh teluh itil kayak gini, yang ada di hati dan pikirannya ini nafsu birahi aja. Dan ini tanpa kendali dari si Teh Vera. Dan inilah pengaruh teluh itil itu jarak jauh. Ireng-ireng ing notro sepadaning kala sekti atau sing rogo pertapaning kala sekti. Peputih ing notro tetunggangan kala sekti ing bun-bunan wetune kala sekti. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Oke, selamat datang Kirema dan Kak Vera di podcast Ganjil Misteri. Ini kayaknya membawa sebuah cerita yang luar biasa terkait pelet nih. Katanya Kak Vera pernah dipelet oleh seseorang. Mungkin bisa diceritakan di podcast Ganjil Misteri. Mumpung ada ahli master peletnya nih di sini nih Kak Vera. Iya. Silakan Kak Vera. Oke, halo Master. Halo Teh Vera. Sampurasun. Rampes. Jadi nih sedikit cerita ya. Saya tahun 2016 saya dikenalkan oleh teman. Dan dikenalnya udah pasti kan laki-laki kan. Aku dikenalin, udah gitu udahlah kita jadi buat komunikasi kayak gitu. Kita chattingan kayak gitu. Udah gitu dia nanya, "Fer, kamu suka apa? Suka makanan apa?" Kebetulan si sosok laki-laki ini nih, dia tuh orang Banten. Nah dia nanya, "Kamu pernah belum nyoba oleh-oleh dari Banten, makanan Banten?" Aku belum pernah, soalnya aku juga kan belum pernah ke Banten. Akhirnya yaudah, nanti aku kirim ya, kayak gitu. "Oh dipaketin?" Aku nanya gitu. "Enggak, nanti kebetulan teman saya ada di pas mau pergi ke Bandung, nanti saya titipin sama dia," kayak gitu. Nah akhirnya bertemulah saya sama temennya itu, ngambil paket makanan itu 1 dus, dan itu makanannya banyak banget. Nah setelah itu aku bawa ke rumah, tapi kayak di perasaan itu di hati, aduh ini orang Banten nih, kata aku ya. Udah ada rasa curiga Iya, ya? kayak ada rasa curiga gitu. Bener nggak sih kata orang ini makanannya dilangkahin dulu kayak gitu kan? Udahlah, kata aku itu mah tahayul, aku mikirnya kan kayak gitu kan. Udah itu tahayul ya Ki ya. Udah, nah udah deh, aku akhirnya kan penasaran tuh makanan oleh-oleh khas Banten tuh kayak apa. Ada yang keripik-keripik lah pokoknya. Bentuknya apa itu? Makanan cemilan. Oh, cemilan. Karena dia tahu aku tuh basah apa kering? Kering. Nah aku tuh kan dia tahu aku tuh suka ngemil-ngemil gitu Ki. Nah udah, bukalah satset makan, udah. Seperti biasa aku komunikasi lagi sama dia kayak gitu, udah. Akhirnya dia datang tuh ke Bandung. Nah, dari situ hubungan saya sama dia tuh semakin dekat. Nah, akhirnya udah mulailah dekat itu. Mulai jatuh cinta lah ya, kayak gitu namanya anak muda kan. Udah mulai pacaran. Nah, tapi di situ tuh aku inget dia terus, udah gitu hidup aku tuh kayak untuk dia. Aku sampai galau gitu kan, dia nggak ngabarin, sampai galau kayak orang gila. Kan biasanya kita tuh intens kan komunikasi ya, komunikasi kayak gitu udah. Nah pas udah kayak gitu, kok tiba-tiba dia tuh kayak tarik ulur kayak gitu udah. Nah tapi yang anehnya tuh, aku tuh kalau setiap nggak ada kabar dari dia tuh aku kayak kegilaan, sampai nungguin handphone dari handphone tuh kayak mantau terus udah. Nah sewaktu-waktu udah gitu udah dia gini, dia minta tolong, "Yang maaf nih sebelumnya," kayak gitu. "Ya kan kita tuh mau serius," kata dia gitu. "Aku nih ada proyek, tapi uangnya kurang."
bisa nggak bantu dulu? Oh ya udah, apa sih maksudnya kan demi cinta gitu kan. Ya udah, butuh berapa, sekian lah. Dan menurut aku tuh itu memang nominal yang cukup besar kayak gitu kan. Udah transfer lah, jebret, udah. Nah kayak gitu udah. Nah aku tuh akhirnya dia ke Bandung lagi kayak gitu, kita biasa dinner kayak gitu kan. Udah, tapi aku tuh kayak ngerasa dia tuh kecintaan banget sama dia gitu, galau banget sampai kayak orang gila. Nah pas udah kayak gitu, udah di suatu waktu dia nggak ngangkat telepon aku itu bener seharian nggak tidur, aku sampai pagi ngeliatin handphone kayak orang gila, bener-bener kayak gini, nggak ngantuk nggak apa, bener-bener kamu kemana, kok kamu nggak balas WhatsApp aku, kamu kemana, gini-gini kayak orang gila. Akhirnya dia balas besok paginya, maaf aku habis berburu sama temen. Berburu apa? Berburu wanita. Pokoknya aku kayak orang gila yang takut kehilangan dia kayak gitu. Kok kamu kayak gitu, lama-lama dia ngilang kayak gitu. Itu benar-benar galau, dan akhirnya aku minta adik aku untuk sampai nyari dia ke Banten. Aku nanya ke teman aku itu, jadi ke rumahnya nyamperin. Aku pernah ke Banten, dikenalin sama orang tuanya pernah. Kayak gitu. Tapi namanya pertama kali ke sana kan lupa ya jalan-jalannya kayak gimana. Nah, akhirnya aku nanya ke teman aku, "Ini kantornya di mana di Bantennya?" Udah, akhirnya aku datang ke sana. Nggak taunya dia tuh kerja di situ tuh cuma jadi kerja serabutan, bukan pegawai tetap. Ada pihak kantornya, ada teman kantor. Bukan kamu aja yang perempuan kesini, ada beberapa orang, berarti korbannya banyak dong, bukan aku doang kayak gitu. Udah, nah pas udah kayak gitu udah, tapi aku tuh masih kayak inget, biarin lah, yang penting aku bisa ketemu dia, aku pokoknya pengen itu ketemu pada waktu dia. itu Tevera masih ada ambisi untuk ketemu dia, karena masih cinta ya. Iya, pokoknya aku pengen ketemu dia aja, udah. Oke, kayak tadi kan sempat cerita hampir dari beli makanan kamu mulai jatuh cinta, tapi ketika hilang ada rasa gundah gulana, dan akhirnya mencoba untuk mencari tahu, dan ternyata hasilnya pria yang sempat memberi kamu makanan membuat kamu jatuh cinta adalah orang yang tanda kutip bukan seperti sebenarnya tuh pekerjaannya ya cukup berbeda dari yang awalnya. Mungkin seperti apa lanjutannya? Nah jadi aku tuh sampai dia pernah ceritakan sebelumnya, ini mantan aku sebelumnya, aku sampai nge-DM Facebook, zaman dulu kan zaman Facebook tuh, nge-DM cewek itu Facebook, kamu maaf saya pacarnya dia gitu ya, namanya kan nggak usah disebutin, kamu ada kabar nggak tentang dia, kamu tahu nggak di mana dia, sampai segitunya aku nyari ke mantan dia. Oh maaf kak, saya udah lama nggak berkomunikasi. Udahlah, akhirnya aku udah balik dari Banten kayak gitu kan, udah di rumah kayak orang bego. Pokoknya yang di pikiran aku tuh cuma dia kayak gitu. Dan pada akhirnya aku nggak bisa dibuat kayak nggak bisa bangun tuh. Lumpuh. Iya, kayak stroke gini. Udah akhirnya aku coba digini nggak bisa. Memaksain nggak bisa. Mungkin yang nggak tahu lah itu sihir atau apapun, nggak tahu ya. Nah akhirnya aku dibawa ke semacam kayak gitu Ustadz, ke daerah ke daerah Tasik kayak gitu. Udah, nah akhirnya udah dibawa ke Tasik kayak gitu, udah disembuhin lah sama Ustadz kayak gitu ya. Biasalah ada kayak bacaan kayak gitu kan. Nah udah gitu udah dibawa ke Ustadz, akhirnya udah saya sadar gitu aja dan kayak nggak ada apa-apa. Itu tiba-tiba bisa jalan lagi tuh? Jalan lagi biasa, normal udah gitu. Pas udah sadar, mukanya jelek banget kayak tikus, sampai sadar, nih kok bisa aku jatuh cinta sama dia, kegila-gila kayak gitu. Sampai kayak gitunya gitu. Itu pas Tevera ngeliat foto? Enggak, udah. Biasanya kan di pikiran itu kok dia gitu kan, di pikiran aku cuma ada dia. Pas udah sehat, sembuh kayak gitu udah. Ternyata mukanya kok kayak gitu, kok bisa kecintaan, udah jadi hidup normal aja lagi, udah bisa jalan gini, hai makan biasa. Sebelumnya kan nggak bisa makan karena diingat terus kayak gitu udah. Nah itu gara-gara apa Ki, medianya atau kayak gimana, kenapa saya bisa kayak gitu? Ya jadi memang kalau dalam kategori ilmu pelet itu Tevera ya,
Jadi banyak, salah satunya adalah ilmu pelet teluh itil. Apa? Maaf, saya rada jorok ya, tapi iya. memang ini judul ilmunya teh. Oh. Pelet teluh itil. Oh, namanya itu. Itu. Jadi memang pelet teluh itil ini banyak media. Bisa dari media minyak, bisa media jarak jauh melalui angin, bisa juga media dari makanan yang seperti tefera alami. Jadi itu fixnya dari makanan? Betul, dari makanan. Jadi tujuannya adalah untuk supaya si tefera ini terikat baik dari sisi hati, pikiran maupun nafsu. Makanya tadi sesuai dengan cerita tefera, betul seperti itu. Jadi pada saat kita terkena pelet, ya kita akan selalu terus memikirkan si pelaku ini sampai nggak wajar gitu. Nungguin HP, ngeliatin HP aja gitu kan sehari-hari. Nungguin dia nge-WA, nungguin dia ngechat duluan gitu. Padahal kalau orang normal itu ngapain ditungguin sih, santai aja gitu kan. Iya, benar. Tapi menurut cerita tefera tadi seperti itu menandakan bahwasanya hati dan pikiran tefera pada waktu itu benar-benar sudah sangat terikat. Sampai-sampai tefera nyemperin ke dia ke lokasi. Tapi apakah bisa memang hanya lewat dari makanan saja seseorang tuh kayak langsung gampang terkena pelet atau teluh, karena kan hanya diberi makanan sekali kan Kak? Atau mungkin kamu mengalami kejadian-kejadian aneh mungkin selama berpacaran selain setelah diberi makanan gitu, sampai akhirnya kamu benar-benar kok bucin banget lah gitu, sampai akhirnya tersadar dan dapat gangguan mistis itu. Oh, kalau saya semenjak dikasih makanan itu cuma inget dia aja. Jadi dari media makanan aja. Saya nggak dikasih makanan apa-apa lagi. Cuma 1 dus cemilan oleh-oleh dari sana, dari Banten. Itu aja. Tapi nggak tahu juga, mungkin dia bisa nggak sih, misalnya dia ternyata ada, maaf ya, guru spiritual atau dukun kayak gitu. Betul. Biar lebih ngerjain saya. Betul. Gitu. Jadi kalau yang saya lihat ini, dia bukan mengerjakan sendiri dan itu nggak langsung melalui makanan teh. Jadi sebelumnya memang sudah mencoba jarak jauh melalui angin, menembus alam bawah sadar tefera agar supaya tefera mau sama dia. Cuman akhirnya didoping, ditambahin dengan media makanan. Kenapa media makanan? Karena media makanan itu paling sensitif dan mudah merasuk ke tubuh kita. Jadi mendarah daging. Jadi saat makanan tersebut sudah dirapalkan mantra, sudah diaktifasi, sudah diritualkan oleh paranormal atau dukun peletnya, lalu dimakan sesuai dengan targetnya tefera, itu maka secara otomatis langsung bereaksi teh. Pasti itu. Karena kenapa? Bukan masalah makanannya, bukan masalah sekali 2 kalinya, tetapi apa yang digunakan itu adalah pelet tingkat ekstrim. Gitu. Jadi kalau kita gunakan pelet tingkat ekstrim, diritualkan, dimasukkan kemudian dimakan, itu udah otomatis langsung terkena. Makanya tefera sampai kayak kegilaan kayak gitu. Gila. Buktinya apa? Buktinya pada saat tefera berobat ya ke salah satu tukang syariat, diobatin, tiba-tiba kan muncul kesadaran gitu kan. Tiba-tiba muncul bayangan dia, malah tefera malah nganggapnya maaf kayak tikus gitu kan. Artinya jelek banget gitu kan. Gitu. Padahal kalau cinta murni kan nggak seperti itu. Iya. Ya artinya apa? Artinya memang pengaruh pelet itu udah benar-benar mempengaruhi alam bawah sadar tefera pada waktu itu. Dan sampai saya nggak bisa bangun. Iya, sampai nggak bangun tuh apakah mungkin dia merasa bahwa peletnya sudah berjalan dan dia sadar, akhirnya dikirim lagi? Enggak. Guna-guna santet itu? Enggak. Jadi kalau guna-guna sih enggak. Hal itu terjadi karena efek faktor stres yang berlebihan. Karena orang yang terkena pelet ekstrim tingkat tinggi itu akan terus kepikiran aja, stres. Ya, jadi dari efek stres itu mempengaruhi fisik tefera. Akhirnya muncullah reaksi-reaksi nggak nafsu makan, nggak bisa jalan, bahkan lumpuh. Itu karena efek dari stres dan frustasi karena tefera nggak ketemu dengan si pelaku. Dan itu bisa jalan lagi setelah tefera dibersihkan, normal, standar, tidak memikirkan dia lagi, akhirnya kondisi fisik normal. Jadi nggak ada unsur guna-guna yang sifatnya menyakiti, tetapi hanya guna-guna tujuannya untuk mempengaruhi hati dan pikiran tefera agar terpikat oleh dia dan tefera bisa dimanfaatkan. Itu bisa sampai gila nggak sih aku kalau nggak diobatin? Sangat bisa teh, karena dalam pelet teluh itil itu memang menyerangnya organ vital pada sasaran. Yang dikunci itu nafsunya, bukan alat vitalnya itu hilang, bukan teh. Tetapi apa? Tapi penyerangannya, karena ilmu pelet itu kan khususnya ilmu pelet Banten itu kan banyak jenis ya. Ada yang menyerang hati, ada yang menyerang pikiran, ada yang menyerang nafsu,
kayak gitu. Yang paling halus menyerang hati. Kita kangen, rindu aja itu biasa normal ya. Nah, ada yang menyerang pikiran gitu, itu rada ekstrim. Cuma kalau udah lebih ekstrim lagi itu menyerang ke nafsu. Kayak gitu, makanya ke Tevera ini itu menyerangnya sebenarnya udah ke nafsu. Karena kenapa? Karena sampai nyari-nyariin dia gitu kan, sampai nyamperin. Sampai perilakunya itu menurut saya udah berlebihan dan nggak wajar. Tapi dari Tevera sendiri akhirnya setelah diobati mungkin ini nggak sih kayak ada lagi nggak sih dapat kiriman? Apa memang sudah tidak pernah lagi dapat tapi sering diganggu sama si cowok itu? Jadi udah pas saat disembuhin itu udah nggak ada kejadian apapun, bersih. Kayak gitu. Sebelumnya kan saya sering mimpin dia. Pokoknya di otak aku tuh dia kayak itu, hidup aku cuma untuk dia aja. Tapi pas udah dibersihin semuanya udah kayak nggak ada apa-apa aja. Jadi kayak kemarin tuh kayak mimpi buruk gitu. Berapa lama Kak? Mungkin tahun berapa? 2016. Sekitar tahun 2016. Soalnya itu kan pas meninggalnya almarhum ibu aku juga kan. Nah sebelumnya memang almarhum ibu aku bilang, Teteh kayak udah punya feeling, kayaknya Teteh nggak bagus sama cowok ini kayak gitu. Nah nggak lama dari situ kan kejadian itu, aku udah sehat, nggak lama ibu aku memang habis operasi jantung, meninggal dari kejadian itu. Dan memang kalau kata orang tua dulu tuh, memang kalau orang tua tuh omongannya didengerin, mana yang terbaik untuk anaknya, atau yang nggak baik tuh memang kayak gitu kenyataan. Dikasih makanan, kakak memang punya hubungan sama cowok itu? Punya, kan tadi dia bilang kan, akhirnya saya pacaran sama dia kayak gitu, dan dia tuh niat ya udahlah, ayo kita nikah aja. Tapi pas saya pertemukan sama orang, belum sempat ketemu, tapi saya cuma liatin fotonya sama mama saya. Tapi mama saya udah kayak feeling, jangan Teh, kayaknya nggak bagus gitu untuk Teteh kayak gitu. Namanya orang tua ya, mungkin ngeliat perilaku aku yang apa namanya di luar naral kayak gitu, mungkin ya orang tua kan pasti ngelihat kalau ada anaknya yang punya perilaku yang aneh, yang nggak biasanya kayak gitu. Betul, karena hal kayak gitu itu bisa dilihat oleh orang di luar kita Teh gitu. Jadi diri sendiri korban gitu nggak akan ngerasa. Yang merasa melihat perbedaan itu orang terdekat, teman, bahkan orang tua. Jadi terlihat aneh perilakunya. Tapi memang bisa Ki, seseorang yang menggunakan pelet itu yang mungkin awalnya wajahnya itu tidak ganteng, tapi ketika dia sudah melakukan pelet akhirnya tiba-tiba kalau targetnya terlihat cakep, karena kan katanya pas dilihat mukanya kayak tikus. Nah kan sebelumnya Tevera udah melihatnya udah ganteng gitu. Iya, jadi kayak ngeliat dia tuh kayak auranya kayak gimana aja terpikat gitu. Terpikat aja pas pertama ketemu dia juga kayak gitu. Apakah dia punya pelet atau apa, kan saya nggak tahu di mukanya dipasang apa, kayak kan nggak tahu. Pokoknya pas pertama ketemu dia tuh udah terpikat. Ya. Kayak gitu. Jadi biasanya untuk cowok-cowok yang seperti ini yang dia gunakan pertama kali itu adalah pelet umum atau pengasihan umum. Gitu. Akhirnya pada saat ketemu dengan calon korban nih, akhirnya difokuskan ke satu orang tersebut. Nah, Tevera aja difokuskan tuh oleh sama dia gitu kan. Nah, itu dilakukan jarak jauh dulu. Jadi kalau sudah dilakukan jarak jauh itu pengaruhnya udah kena sebenarnya. Makanya ngelihat dia cakep, baik gitu kan. Nah, cuman karena ada niat yang lebih dalam lagi, akhirnya dia tambah lagi metodenya dengan melalui makanan itu. Karena kalau sudah melalui makanan, Tevera, jiwa dan hati kita benar-benar dikendalikan. Karena kenapa? Menyatu ke darah, tulang, dan sumsum daging kita. Tapi apa berarti itu sudah direncanakan dong? Kan dia ngirim makanannya, kenapa sih nggak lewat paket aja, harus ke temennya? Benar nggak sih Ki? Misalnya kalau dari makanan itu katanya kalau dilangkahin peletnya hilang atau gitu, benar nggak sih sebenarnya? Nah itu, jadi apa yang menjadi firasat Tevera pada waktu itu sebenarnya udah benar. Seandainya mungkin pada waktu itu kalau Tevera ngelengkahin makanan dengan membaca bismillah atau doa-doa perlindungan, itu minimal akan meminimalisir pengaruh dari pelet tersebut. Meminimalisir, bukan menghilangkan total. Setidaknya walaupun Tevera kena pelet, jadi masih bisa mengendalikan diri gitu kan, masih mengendalikan hati dan pikirannya gitu. Cuman mungkin pada waktu itu masih percaya nggak percaya, udahlah gitu kan. Tapi kan kejadian Tevera ini kan jadi sebuah pengalaman yang amat berharga ya. Bahwasanya
pelet itu benar ada. Makanya Teh Vera, kenapa hari ini saya menyusun kitab The Master Pelet ini ya, pelatihan menjadi dukun pelet profesional. Karena kenapa? Karena tujuannya supaya si praktisi ataupun teman-teman yang ingin jadi paranormal dukun pelet itu lebih bijaksana dalam menggunakan keilmuan. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk menzolimi, tetapi untuk membantu pasangan yang memang sudah ditakdirkan dan diikat oleh sukma biar menyatu gitu. Jadi bukan untuk merugikan orang lain. Tapi dari ini sendiri, dari Ki Rahman sendiri melihat bahwa pria yang mendekati Kak Vera ini, adakah dia memang memiliki kayak keahlian metafisika atau enggak sih? Karena kayak lihat dari caranya itu dia mengerti ilmu seperti ini. Dari dia mulai mendekati, terus kemudian mengirim makanan, berarti kan dia sudah mengerti hal-hal dari dunia spiritual, dari pelet, guna-guna, ataupun dari teluh itu sendiri. Betul. Jadi kalau saya mendeteksi, dia melakukan hal seperti ini sebelum Teh Vera itu sudah melakukan. Kayak gitu, jadi sudah ada beberapa kali pengalaman dalam hal memelet. Nah cuman dalam proses ritualnya, itu dia tidak melakukan sendiri, tapi dia menggunakan jasa paranormal. Biasanya untuk berupa media-media dicampurkan ke makanan itu bisa berupa air, berupa minyak gitu, atau berupa serbuk, maaf ya. Jadi kayak darah kita, kuku kita, rambut kita gitu, itu disatukan oleh si paranormal ya, terus dibakar. Dibakar itu kan jadi serbuk kecil hitam itu. Dibakar, nah setelah menjadi serbuk hitam itu barulah diritualkan oleh si paranormal ini dengan mantra-mantra pemikat, dengan mantra-mantra teluh itil tadi. Setelah diritualkan, dipuasakan, barulah dikasih instruksi oleh si paranormal ini. Ya, tah, asupkeun ka daharana. Tuh, masukin ke makanannya. Meskipun itu makanannya terbungkus. Iya, kayak gitu. Ya kan Teh Vera taunya terbungkus di situ. Teh Vera mana tahu dari sana udah dicampur aduk gitu kan. Nah itu, dan itu memang pelet yang sejak kecil gitu yang saya tahu itu. Itu yang paling mujarab adalah dari organ-organ tubuh kita diritualkan lalu dimasukkan ke makanan target. Nah itu gimana caranya? Yang dari tadi kata mau diritualkan dari alat itu maksudnya dia? Jadi gini, Riz. Melalui organ-organ tubuh, misal gue punya saya lah gitu kan ya, saya mau melet seseorang, misal saya mau melet Teh Vera. Jadi saya ambil beberapa potongan kuku saya dan itu ada waktu tertentunya ya, saya potong ya apa aja gitu kan. Nah habis itu kuku sudah terkumpul, tangan dan kaki, barulah saya ambil darah saya pakai itu dikeluarkan sedikit, rambut 7 ya. Dan ini saya deteksi, maaf sekali ya, saya rada jorok. Dia ini pakai bulu jembut. Jembut siapa? Dia. Dimasukin 7. 7 helai jembut. 7 rambut kepala, 7 rambut kemaluan. Gitu, dimasukkan lah. Nah, jadi ganjil, maaf ya, jadi harus ganjil. Maksudnya kayak rambut 7, jembut 7 gitu. Beda-beda sih tergantung. Ada yang 3, ada yang 7 gitu. Iya. Nah jadi setelah bahan ini sudah terkumpul itu dibakar. Kuku, rambut, darah kalau dibakar kan jadi hitam ya. Jadi hitam, barulah itu diritualkan, Riz. Diritualkan gitu dengan mantra-mantra pelet, dengan mantra-mantra pemikat gitu. Kecil, nggak terlihat banget, halus gitu. Bahkan kalau sudah diginiin tuh kayak debu aja. Makanya untuk pelet media makanan ini nggak mesti kayak ditaburin semua. Contohnya kayak dia udah bikin, udah jadi nih, dimasukin ke botol. Terus cuma diolesin doang tuh, set ke botolnya, misal ya. Itu udah kena, misalnya ini botol minuman. Sebenarnya nggak mesti dimasukin gini gitu kan tuh. Giniin aja, set. Oh dioles doang gitu? Iya, karena kenapa? Pada saat kita megang ininya aja udah kena. Karena kenapa? Media itu material. Yang paling berpengaruh adalah energinya. Energinya udah masuk. Energi itu kan nggak terbatas ruang dan waktu. Saat begini dia niat udah masuk tuh. Pegang sama tuh, diminum atau dimakan, ya kena langsung. Pokoknya gitu. Sampai pegang kulit kita gitu. Iya. Tapi dari Kak Vera sendiri pernah merasa ada yang janggal nggak sih dengan cowok kakak ini? Janggal lah, orang
tiap hari mikirin dia, aku kayak orang gila di rumah ngelamun kayak gitu. Jadi dunia aku tuh pokoknya dunia aku tuh dia doang. Bayangin tiap hari mikirin dia, ngeliatin handphone, nungguin dia balas chattingan. Pokoknya kayak orang gila aja. Nggak wajar banget. Sampai percaya aja dia, yaudah menggelontorkan uang lah untuk bantu dia kayak gitu. Ya aja nurut aja kayak orang bego. Tapi dari tingkah lakunya dia gitu, yang Kak Vera lihat mungkin ada yang aneh nggak sih selama mungkin berpacaran itu sampai akhirnya menghilang tiba-tiba itu? Ya mungkin ya ada yang aneh setelah udah dapat target uang kali dari aku ya. Iya. Kayak gitu ya udah dia udah mulai berubah menjauh kayak gitu. Entah memang dia nyari lagi korban baru atau gimana nggak tahu saya. Biasanya yang kayak gitu tuh nyari korban lagi. Gitu. Mungkin sebenarnya cuma butuhnya uang gitu ya. Iya, biasanya sebenarnya bisa uang juga, bisa fisik juga. Cuman mungkin kasus Tevera ini ya alhamdulillahnya Tevera masih selamat, jadi yang dimanfaatkan baru dari sisi materinya aja. Tapi bisa dengan dia minta yang lain. Katanya juga harus, apakah lebih ada yang lebih dahsyat mungkin dari pelet itu atau mungkin membuat Tevera mati atau apa? Kalau dia nggak diobatin, ya dengan kondisi dia stres, nggak mau makan, selalu kepikiran, bahkan lumpuh, apa nggak mati lama kelamaan? Pasti mati gitu. Karena kenapa? Psikologisnya udah bener-bener kena. Tapi kakak juga termasuk orang yang ini nggak sih, sensitif atau apa, jadi kayak mudah gampang terkena hal-hal gaib seperti Pertanyaan ini bagus. Kayaknya mungkin lebih ke sensitif ya sama main feeling kayak gitu. Tapi kayaknya lebih sensitif deh. Betul. Jadi ada orang yang memang mudah dipelet, ada yang enggak. Nah kebetulan Tevera ini saya mendeteksi memang tipikal aura yang mudah teh. Ya. Tapi kalau peletnya pelet ekstrim. Terlihatnya dari gimana? Ngelihat saya misalnya gampang Itu untuk dipelet gitu. Itu analisa dari mata batin saya. Gitu. Jadi terlihat dari aura gitu kan, dari itu dulu teh ya. Tapi kalau sekarang insya Allah saya lihat lebih kuat lah. Maksudnya makanya ya alhamdulillah sampai sekarang masih selamat lah ya dari cowok-cowok seperti itu gitu. Dan enggak semua orang itu bisa kena pelet. Berarti tergantung aura dan kesensitifan seseorang itu. Betul gitu. Tapi kalau ilmu pelet yang dipakai benar-benar ekstrim dan benar-benar dilakoni sesuai dengan kaidah keilmuannya, pasti tetap kena. Apalagi kalau orang tersebut benar-benar gigih nih. Sekali belum kena, 2 kali belum kena, 3 kali. Dihajar terus berarti. Iya. Apalagi Tevera juga katanya beberapa kali kena pelet kan? Iya, 2 kali kalau kena pelet 2 kali. Iya. Wow, yang kedua juga. sama Indramayu. Orang Indramayu yang kedua. Indramayu itu terkenal dengan ilmu pelet lintrik. Oh, jadi setiap tempat itu beda-beda berarti ya? Beda-beda. Nama-nama pelet. Ilmu pelet itu banyak. Kayak gitu. Kayak di kitab The Master Pelet ini bukan satu ilmu pelet aja. Ada berapa? beberapa. Banyak. Banyak. Ini Ratusan. ada 500 halaman. Saya ajarkan melalui dasar sampai akhir gitu. Tapi memang apakah kata Kiraman kan katanya pelet itu kan katanya paling dahsyat dan ekstrim. Apa yang membuat paling ekstrim? Sedangkan banyak jenis pelet yang lain gitu, sampai orang mungkin ada yang benar-benar lupa diri, lupa kendali gitu dengan berbagai metode peletnya. Kenapa ini paling ekstrim? Kan hanya dengan metode makanan saja tadi. Betul. Karena kenapa disebut paling ekstrim? Karena ini memang setiap daerah itu punya ilmu peletnya masing-masing kayak gitu. Dan di Banten ini banyak sebenarnya pelet yang lebih ekstrim lagi, yang lebih banyak yang ekstrim. Tapi kenapa teluh itil ini dianggap sangat ekstrim? Karena banyak yang menggunakan dan sangat teruji keampuhannya, gitu. Makanya menjadi isu-isu sosial di masyarakat bahwasanya ilmu pelet teluh itil Banten ini sangat sekali mujarabnya dalam memikat target. Ya walaupun sebenarnya kalau kita bicara lebih dalam lagi ilmu pelet itu banyak ya. Ada ilmu pelet setan kober, jaran goyang, semar mesem gitu yang halus gitu. Itu banyak lah. Tapi memang yang banyak digunakan dari zaman nenek moyang sampai saat ini paling terkenal teluh itil. Nah, tapi namanya agak ekstrim ya, Ki? Iya, gitu. Memang itu. Tapi memang sudah banyak yang pakai itu nggak sih, Ki? Atau hanya mungkin sebagian? Atau itu hanya untuk kayak orang makanya hanya untuk kayak kepuasan seks atau kayak Betul. Makanya gini,
sebenarnya di beberapa daerah itu banyak versi ya gitu kan. Cuman kalau di Banten itu kan sebenarnya telur itil gitu kan. Kalau di di daerah-daerah tertentu Dayak dan lain-lain itu ada nama ilmu peletnya masing-masing. Nah biasanya memang orang-orang yang menggunakan ilmu pelet ini ya itu memang identik untuk memikat nafsu sebenarnya gitu. Tapi enggak semuanya gitu. Ada yang memang dasarnya karena cinta, sayang, ingin memiliki sepenuhnya selamanya, akhirnya digunakanlah pelet yang ekstrim. Tapi banyak juga yang tujuannya untuk main-main, untuk memanfaatkan, untuk morotin gitu. Yaitu untuk nafsu seksual gitu. Jadi ada lagi kalau ini kayak ilmu pelintir merica gitu tuh buat nafsu birahi. Jadi banyak lah metode itu. Cuman yang sampai detik ini sering digunakan dari zaman leluhur itu ilmu pelet telur itil. Tapi Kak, selama kamu merasa kayak digunakan di pelet ini, bukan selain uang, ada nggak sih yang mungkin kamu korbanin sampai mungkin harta habis-habisan? Mungkin kamu sudah memberikan sesuatu yang sangat sensitif gak sih sama beliau? Karena kan ini pelet dulu, itu ini kan berhubungan dengan seksual gitu. Ya mungkin dari ciuman juga bisa nggak sih Ki sebenarnya Ki? Dari ciuman kayak gitu bisa berarti? Apanya? Ya selain dari makanan ya namanya orang pacarannya ya, cium-ciuman lah gitu kan. Itu bisa dari ciuman, dari air liur gitu maksudnya? Bisa. Karena gini, jadi yang dialami Tevera ini sebenarnya sudah masuk pada nafsu seksual sebenarnya gitu. Cuman karena mungkin Allah masih melindungi, doa dari orang tua ataupun doa dari Tevera yang pernah dipanjatkan, akhirnya masih terselamatkan. Karena saya mendeteksi pada waktu itu pun niat terselubung dia untuk menyetubuhi Tevera itu sudah ada. Itu mungkin pada waktu itu seandainya misal Tevera ke Banten ketemu dia, saya yakin pada saat kondisi Tevera seperti itu disetubuhi oleh dia udah pasti mau gitu. Karena apa? Pada waktu itu pikiran Tevera pengen ketemu dia, kangen, pengen ketemu, pengen meluk, pengen nyium. Itulah. Jadi yang membuat Tevera tergerak itu sebenarnya bukan fisik ya, tapi nafsu birahi yang tanpa disadari Tevera ya, kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya masih terselamatkan. Betul. Tapi itu memang jangkanya nggak lama loh Ki, cuma sebulan lah itu. Sebulan, tapi bisa sampai kayak orang gila, sampai uang habis kayak gitu, pikiran, capek hati lah semuanya lah, diborong sama dia. Udah bukan yang berangsur-angsur lama, waktunya cepet, cuma sebulan. Karena ya beruntungnya Tevera itu langsung melakukan tindakan dengan cara pengobatan spiritual. Jadi jangkanya tidak terlalu panjang dan dia juga ya mungkin tujuan utamanya ya hanya untuk dapetin duit aja gitu. Mungkin dia berpikir udah dapat duit, udah nyari lagi, ada target yang lain, udah akhirnya Tevera ditinggal. Tapi Tevera sebelumnya profesinya apa ya Ten? Sampai kok kayaknya dia mengincar kakak gitu. Aku dulu presenter TV lokal di Bandung kayak gitu. Orang entertain juga lah, ada usaha juga dulu gitu. Dikenalin teman. Jadi temennya tuh ya nggak terlalu deket-deket banget lah kayak gitu. Teman aku yang di Bandung sama dia tuh nggak terlalu deket-deket banget, kayak teman-teman nongkrong biasa aja gitu, bukan yang bestie banget. Dia ngakunya gitu kontraktor, soalnya kan dia tuh perlente kayak orang bener gitu, rambutnya klimis, ininya keren gitu kan, udah gitu pakai kemeja apa gitu, pakai cincin-cincin kayak gitu deh. Udah tapi ya gitu dia pintarnya tuh ngomongnya, cara memperlakukan akunya, dan ngebuat aku gimana ya bisa sampai tunduk aja kayak gitu. Dan anehnya tuh ya gitu tiap malam tuh gelisah sampai ke mimpi-mimpi aja sama dia. Dalam waktu sebulan itu benar kayak orang gila. Aduh, itu pertama kali ketemu dia udah pakai gendam di situ. Gendam pelet Sukma. Jadi Antas langsung tertarik gitu ya? Iya, gitu kan. Oke, tapi itu memang benar nggak sih bahwa bukan mendiskreditkan sebuah asal orang itu ya? Apakah memang biasanya orang Banten sendiri memang memiliki kemampuan dan kekuatan batin itu, jadi kayaknya selalu dikaitkan lah Banten dikenal dengan kayak gitu. Jadi gini ya, jadi pada saat kita membawa nama sebuah daerah bukan berarti orang-orang di daerah tersebut sama seperti itu, enggak.
itu hanya oknum yang menyalahgunakan ilmu pelet tersebut. Sejatinya ilmu pengasihan di Banten itu adalah untuk memikat cinta yang halal, untuk memikat cinta yang baik, bukan untuk menyakiti ataupun untuk menjolimi gitu. Karena kenapa Pak? Karena para karuhun leluhur Banten mere pelet itu tujuannya untuk dinikahi ya. Dari zaman saya kecil, saya kebetulan saya asli Banten juga ya, lahir gitu kan. Saya belajar dari beberapa guru bahkan orang tua. Jadi orang tua itu setiap memberikan amalan ilmu pelet, beliau selalu amanah. Jeung seriusnya jang, untuk serius ya, Dek. Gitu. Jadi bukan untuk mainan gitu. Kalaupun memang kita masih di fase dalam pacaran, jaga, jangan sakiti, jangan hianati, jangan menzolimi. Itu yang sering diajarkan oleh para leluhur, khususnya ahli-ahli hikmah di daerah Banten gitu. Cuman banyak aja orang-orang yang nakal, yang menyalahgunakan. Jadi yang salah itu adalah bukan dari ilmunya, tapi dari orangnya gitu. Dan karena memang kenapa banyak sekali ilmu-ilmu pelet Banten yang memang ekstrim gitu, karena memang kita tahu sendirilah, maksudnya latar belakang sejarah dari ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan di Banten itu tidak bisa diragukan. Tapi dari Teh Vera sendiri mungkin menjadi trauma nggak sih dengan cowok-cowok di daerah situ? Ya agak-agak trauma pasti ada ya, namanya dalam jangka waktu sebulan ya kayak orang gila gara-gara cowok itu bener-bener kepikiran, nggak bisa tidur, nggak bisa enak makan, nggak bisa tidur, kepikiran terus ya, ada pasti trauma kayak gitu, pasti. Dan sampai itu yang terakhir kan sampai nggak bisa bangun, sampai digotong itu, pergi ke Tasik kita sama keluarga, dibawa ke mobil itu sampai digotong. Bener-bener Kaku, bener-bener kayak orang stres tau, gini aja. Udah gini Kayak gitu. mayat hidup ya. Iya, kayak mayat hidup itu. Itu jatuh juga karena pelet atau mungkin ada ritual lain yang dikirimkan juga? Enggak, itu jadi fase di mana puncak stres dan frustasi dari Teh Vera memuncak dan mempengaruhi fisik. Kayak gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi yang dialami Teh Vera saat lumpuh dan nggak bisa bergerak sama sekali, ya pengaruhnya tetap pengaruh pelet yang menyerang psikologis. Jadi psikologis udah nggak kuat nahan, frustasi menyerang fisik, jadinya seperti itu. Jadi bukan disantet ya berarti? Bukan disantet. Takutnya dendam waktu aku cari-cari dia ke kantor gitu, takutnya dia nyantet gitu. Enggak. Takut dendam. Oh jadi memang dari karena stres yang berlebih. Makanya kan kita juga harus paham gitu. Identik ilmu teluh itil itu, ada bahasa teluh di situ kan bukan berarti nyantet menyakiti. Jadi teluh itu ibaratnya mengirim hal-hal yang bersifat keras. Dan kebetulan yang dikirim ini adalah pengaruh seksual yang tingkat tinggi. Itu makanya ada bahasa teluh, gitu kan, teluh itu. Tapi mungkin apakah mungkin pengaruh peletnya masih ada nggak sih? Jadi kalau saya mendeteksi Teh Vera saat ini udah nggak ada sih secara total, alhamdulillah. Pengaruhnya nggak ada. Cuma memang hanya dari sisi traumatik aja Teh Vera ya masih ada, dan sedikit psikologis gitu yang saya mendeteksi, kayak ketemu orang juga rada ini ya, ketemu orang baru ya, cowok baru, jadi kayak ingat masa lalu, trauma, parno gitu, jadi lebih ke psikologi aja sih kalau sekarang. Tapi memang maksudnya Teh Vera sendiri selain di pelet pernah mengalami gangguan-gangguan lain nggak? Maksudnya gangguan gimana? Kayak mungkin kayak hal-hal gaib lain, santet atau mungkin di luar ini yang di pelet sama pernah juga disantet, dibuat sampai gatal-gatal badan pernah. Kayak gitu. Jadi kadang yang kenapa saya bisa percaya karena bahwa gaib itu ada karena memang pengalaman pribadi. Saya tuh dulu orang yang nggak pernah percaya gaib lah apa, pelet, santet apa, nggak pernah percaya. Tapi karena ngalamin diri sendiri, oh iya ya, di luar sana tuh memang bener ada kayak gitu, sihir apa kayak gitu, karena ngalamin diri sendiri kayak gitu. Nah, dari Kiraman, apa yang akan Kiraman lakukan untuk Teh Vera sendiri mungkin setelah melihat apa yang diceritakan ini kan sudah sampai habis-habisan uang, hampir kayak mayat hidup. Nah, apa yang mungkin Kiraman bisa lakukan dari Teh Vera? Apakah ingin memberikan pagar gaib atau karena kan Teh Vera sendiri sosok yang sensitif nih dengan hal-hal seperti ini? Ya. Tentunya karena pertemuan kita di sini, saya akan bantu untuk mempagar gaib Teh Vera agar semakin kuat, agar semakin terbentengi dari hal-hal niat jahat orang lain. Terima kasih banyak Aki, bantu aku.
ini untuk pembelajaran ya. Jadi saya akan memperagakan ya, mempengaruhi, memasukkan ilmu pelet fluitil kepada Tevera gitu. Jadi saya akan membuat Tevera ini tergila-gila terhadap tim. Mungkin kalau secara sadar nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi ini buat pembelajaran aja ya. Dan saya janji Tevera setelah pengaruh fluitil saya masukin, pasti saya keluarkan lagi. Jangan keterusan Ki nanti Ki. Iya. Jangan keterusan, ntar ngejar-ngejar ini lagi. Nggak, aman. Tevera boleh merem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya akan mengirimkan pengaruh pelet fluitil ini melalui asap kepada Tevera agar dia tergila-gila oleh tim yang ada di sini. Salah satu tim yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Biskabul Allah anurunakeun jalma manusia satu hewan jin parangan demi putri. Ada akut pada nurutan. Turutin seujar keturutan sekarang. Turutin sekarapku, sing lor, sing wetan, sing kidul, sing kulon, turutin seujar. Namun orang nurut seujar, ingsun aturakeun maring paguron ira. Ingsun weruh asal kamulan ira. Asup sia kasih Vera. Ya. Jadi teman ganjil misteri ini udah masuk. Sosoknya kuntilanak. Ya. Jadi inilah pengaruh dari pelet fluitil itu berkodam kuntilanak. Nah, jadi saya menyuruh kodam kuntilanak ini masuk ke alam bawah sadar Tevera untuk menyukai salah satu tim kru yang ada di sini. Kir, sini Kir. Lu berdiri sini. Gitu. Sini deket gua. Sekarang saya perintahkan kamu menjadi cinta, gila, perhatian, melihat Bokir terlihat tampan, ganteng. Dan saat kamu melihat Bokir, kamu tergila-gila terhadap dia. Dan semua ini terjadi terhadap kamu. Ikuti tugas dari saya saat ini. Ya. Jadi ini teman-teman ganjil misteri, ini kondisi dia nggak full sadar ya, nggak full sadar, jadi ada pengaruh. Jadi lihat pandangannya udah berbeda. Ya. Nah, jadi ini adalah kodam fluitil. Ya, lu ke situ. Ya. Ya. Jadi teman-teman ganjil misteri, ini sebagai contoh ya. Jadi pada saat seseorang tersebut kena pengaruh fluitil kayak gini, yang ada di hati dan pikirannya ini nafsu birahi aja. Gitu. Nah, seperti ini. Dan ini ya. Dan ini tanpa kendali dari si Tevera. Dan inilah pengaruh fluitil itu jarak jauh. Iya, karena bucin, birahi gitu. Karena pengaruh jin itu adalah mensugesti seseorang tersebut menyukai si target. Makanya urusan antara si paranormal dan jin ini adalah menyuruh jin ini masuk ke alam bawah sadar si korban untuk seperti ini, bersikap seperti ini. Makanya pada waktu tadi dia cerita lari-lari nyamperin ke Banten gitu kan,
itu kan perintah batin dari si jin tersebut gitu. Bahkan maaf ya, kalaupun misal Tevera saya turuh ibaratnya melakukan hal-hal yang nggak senonoh dengan bokir ini pasti kayak gitu. Itulah pengaruh jin, pengaruh dari khodam tulutil gitu. Bagaimana buat orang yang sudah terkena pelet itu? Mungkin kan itu cukup berbahaya bagi mental si korbannya, bahkan sampai hilang kendali dan hanya tertuju untuk melakukan seksualitas kayak seperti itu. Iya, jadi memang perlunya pagar gaib yang tingkat tinggi dan penyembuhan yang maksimal. Kalau penyembuhannya itu hanya hal-hal ruatan dan lain-lain kayak gitu, itu nggak akan kurang maksimal. Nah, mungkin apa ini? Ini kan udah mulai nih efeknya nih. Cukup berbahaya. Iya. Mungkin bisa langsung dinai kali. Hah? Masih terus atau mau diselesain? Ya. Karena kalau lama kelamaan ini dia semakin nggak tahan. Ya udah. Jatuhnya buktinya nggak tahan. Menang banyak oke. Oke. Ya, teman-teman. Oke. Ganjil misteri, jadi kita cabut pengaruhnya ya si khodam tulutil ini biar kembali sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Jangan kabur, Kir. Nah, terus. Oke, thank you, Bokir. Ngapain lu? Ya apa sih? Aku menangin tangan dia Iya, orang Tapi tadi emang pengaruh seperti itu ya? orang tadi megang dia. Kedinginan. Ya, orang tadi sebut gini kata saya. Masa aku yang gantengan atau ke masa sama dia oke ngapain tadi Enggak apa-apa. Kayak gini nagih loh. Ya, jadi Tevera ini kondisinya lagi nggak sadar gitu. Dia kaget tadi tiba-tiba deket meluk Bokir ya. Jadi tadi saya izin maaf Tevera ya. Jadi saya sedikit praktekkan tadi memasukkan khodam tulutil ke badan Tevera biar tergila-gila terhadap Bokir gitu. Makanya tadi Tevera sampai begini-begini. Kalau Idong kan ini saya takut nanti tiba-tiba di rumah kepelet lagi. Enggak aman. Ada kok bukti-bukti rekamannya aman ya, rekam ya. Aman. Bener aman Ki. Aman udah. Jadi itu pembelajaran aja sih Tevera ya, pembelajaran buat kita di sini, kru khususnya buat teman-teman ganjil misteri, bahwasanya pelet itu memang ada ya. Karena memang pelet itu adalah pengaruh sugesti dari makhluk lain. Ya, mungkin kalau teman-teman ganjil suka ngelihat gendam-gendam hipnotis yang ngebikin seseorang itu jadi cinta, suka gitu. Itu kan sugestinya dari manusia. Tapi kalau pelet itu sugestinya langsung dari khodam yang diperintahkan oleh si paranormal tersebut untuk mempengaruhi si korban agar jatuh cinta terus-menerus kepada si pelaku. Ada nggak sih cara buat kita atau mungkin masyarakat biar tidak gampang atau mudah terkena pelet kayak gitu Ki? Jadi kuncinya adalah sebenarnya pagar spiritualitas diri kita sendiri ya. Satu itu, kedua kalau zaman dulu itu memang kalau kata orang tua jangan mudah ngasih foto, jangan mudah terima makanan, atau kalau kita dikasih makanan bener tuh Tevera kayak dilengkahin dulu gitu kan. Itu jadi ada kaidah-kaidah syariat yang memang mesti dilakukan. Ini kalau kita bicara pelet ekstrim ya, tetapi kalau cuman pelet pengasihan, pelet umum dan lain-lain, cukup dengan mandi ruat aja itu insya Allah akan terbentengi. Dari Ki Remas sendiri melihat tadi sudah melihat apa yang terjadi di Tevera, mau dilakukan pagar ini nggak sih gaib untuk kayak terhindar lagi dari serangan pelet, karena kan itu masuk yang sensitif juga loh Ki, bisa dibilang. Ya, tentunya nanti setelah beres kita ngobrol gini Tevera ya, jadi nanti saya akan pagar gaib lebih dalam ya secara zohiran batinan juga. Insya Allah saya jamin Tevera nggak akan lanjut tergila-gila lagi sama Bokir. Enggak ya, jamin nanti takut Tapi pulang tadi dari beneran sini. nggak sadar ya, enggak ya? Enggak, tahu-tahu pas bangun, ih apaan kata aku teh. Iya, jadi ya itulah ya. Jadi buat pembelajaran teman-teman ganjil misteri bahwasanya memang pelet-pelet seperti itu ada. Bayangkan kalau misalnya saya mengirimkan khodam pelet tulutil itu jarak jauh
jin itu kan bentuk apa? Jin khodam itu kan bentuknya energi tidak terbatas ruang dan waktu. Saya hadirkan dia, saya suruh dia masuk ke raga tersebut, gitu kan, untuk menghasut terus agar cinta buta terhadap si pelaku. Karena kan dia mensugesti terus, makanya orang kena pelet itu selalu terbayang, selalu terbisiki namanya. Karena ada yang mensugesti secara gaib, ya. Kalau hipnotis kan disugesti oleh orang nih, gitu kan. Nah, kalau kena pelet itu disugesti oleh bangsa khodam ilmu pelet. Makanya terbayang-bayang, terngiang-ngiang, terus aja. Sekarang bayangnya gini, misal kita ada orang nih yang gak kelihatan lah, anggaplah ada orang di samping kita yang tiap hari nyebutin nama Bokir tiap hari. Terus Pian bokir atuh Ki, ampun. di kamar mandi. Bener Ki, jadi parno Ki, aku kan trauma nih Ki, nanti nggak akan inget lagi kan nyampe rumah Ki Di kamar mandi, dimanapun itu berada, kita dengar nama Bokir setahun aja. Apa nggak gila kita? Saya aja sebulan gila itu stres. Itulah ibaratnya apa, sugesti yang terus ditanamkan melalui kalimat. Nah, dan kita mengirimkan kalimat ini, menanamkan pesan kalimat ini kepada khodam pelet tersebut, kepada Tefera. Itulah yang dialami oleh Tefera zaman dulu. Udah nggak akan ini lagi kan. Aman Tefera. Tolongin atuh Ki biar nggak ada lagi yang melet-melet. Saya buka auranya biar dapat yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih baik. Asik, aura. Jadi nanti saya yang melet orang atuh Ki. Enggak. Itu lebih cenderung pengasihan umum. Oke, Tefera, jadi langsung aja mumpung kita masih ada waktu, saya akan bikin pagar gaib ya. Jadi ini pagar gaib yang benar-benar nyata buat Tefera ya. Biar terbentengi dari segala dedemit-dedemit ilmu pelet apapun. Ya. Saya gimana ini Ki? Cukup menjem aja ya, nggak usah ada reaksi apapun, cukup istighfar dan salatnya di hati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Irang-irang ing notro sepadaning kala sekti atau sing rogo pertapaning kala sekti. Poputah ing notro tetunggangane kala sekti ing embun-embunan wetune kala sekti. Ing pucuking gunung turisina kala dina dekaken. Allah dadake kala sekti teguh pati-patine dheweke. Brojo larut wisi lemes, wojo teluk, brojo tutuping kulit tan ana kersa. Teguh tan ana iku sangkane wesi saking Nabi Idris. Sangkane wojo saking Nabi Yakub, sangkane pamor saking Nabi Nuh, sangkane sepuh saking Nabi Nuh, lungguhing utek. Cipta rasa miji saking rasa-rasa kumula mulyane pangeran. Ono sing pangeran tumiba kadya tumibane udan teko asrep nimes rasa ajal. Dat mutlak rasa purba wujud Allah, datullah sifatullah sasi nabi nulis sangka nira teguh. Anggo nira teguh gedung kala sekti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril sira manjingo marang kulit ingsun tegusur marang kulit ingsun. Malaikat Mikael sira manjingo marang daging ingsun tegusur marang daging ingsun. Malaikat Israfil sira manjingo marang balung ingsun tegusur marang balung ingsun. Malaikat Ijrail sira manjing marang sumsum ingsun tegusur marang sumsum ingsun. Hiya ingsun selirane malaikat papat Jibril, Mikael, Israfil, Ijrail. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kayak ada dingin ya Ki di sini. Ya. Kenapa itu? Itu energinya dari pagar gaib yang saya kasih. Jadi saya pagar di belakang juga di depan, termasuk di ubun-ubun itu agar supaya ilmu pelet itu nggak mudah masuk. Karena ilmu pelet itu pertama masuk lewat ubun-ubun ya, mempengaruhi pikiran dulu, kebayang, keinget gitu kan. Jadi kalau dipagarin kayak begini, insya Allah Tefera aman. Tapi kadang kenapa kayak agak mual ya Ki? Nah itu benturan energi, penyelarasan lah ya. Tapi nggak apa-apa, itu akan normal dengan sendirinya Teh. Nanti ini sembuh kan? Sembuh. Jadi kayak sekarang kerasa kayak ini nih, kayak mual gitu ya? Iya, itu kontraksi energi antara pagar gaib yang saya kasih dengan energi Tefera. Tapi itu akan normal dengan sendirinya. Oke, terima kasih Ki Reman dan Tefera sudah mau berbagi kisah misteri di mana sempat menjadi korban pelet dan bagaimana dari Ki Reman sendiri cara mengobati pengaruh pelet teluitil ini. Semoga pemirsa Ganjil bisa lebih berhati-hati dan mengambil hikmah dan buang negatifnya. Terima kasih.